Apa kabar sahabat pelajar seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Salah satu metode belajar adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, kami MGMP Ekonomi Kabupaten Bantul akan mempersembahkan video dan modul pembelajaran ekonomi untuk kelas 10, 11, dan 12. Selamat menyaksikan dan ingat, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Dan tetap bersemangat. Baik, sebelum pembelajaran ekonomi kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semua sudah hadir di sini, siap melakukan pembelajaran ekonomi. Silakan rapikan pakaian kalian. Pastikan lingkungan kalian bersih dan nyaman. Siapkan modul kalian, buku catatan, dan alat tulis kalian. Sudah siap semuanya? Sudah. Baik, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang materi-materi yang pertama, pengertian dari permintaan. Yang kedua, pengertian dari penawaran. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Siapa yang tahu? Oke, silakan Danes menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada pendapatan atau penghasilan masyarakat, distribusi pendapatan masyarakat, selera konsumen, jumlah penduduk, harga barang lain yang berhubungan dengan barang-barang tersebut, dan prediksi masyarakat akan masa depan. Betul, Danes sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk kompetensi dasar pada KD ini adalah 3.4, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Untuk keterampilan 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana peserta didik dapat menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Manfaat pembelajaran hari ini, kalian dapat belajar perubahan harga, jadi harga bisa naik, bisa turun, ya, bisa berubah-ubah. Perubahan harga akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi pembelajaran ekonomi hari ini. Bu Sisil akan bertanya, materi apa yang paling sulit anak-anak? Fungsi permintaan, Bu. Oke, baik. Kita akan belajar lebih detail supaya kalian lebih paham tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Materi fungsi permintaan kita akan bahas secara lebih detail. Di sini ada bentuk persamaan fungsi permintaan. PD sama dengan A dikurangi B dikali Q. P adalah harga, A adalah konstanta, min B, B adalah koefisien, dan Q adalah jumlah barang. Maka persamaan dari fungsi permintaan di sini tandanya minus. Mengapa bisa minus? Karena hukum permintaan berbanding terbalik. Hukum permintaan berbanding terbalik. Jika harga naik, maka jumlah barangnya turun. Maka di sini tandanya adalah minus. Rumus untuk mencari
mencari fungsi permintaan didapat dari rumus P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Untuk P di sini adalah harga, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, P1 harga mula-mula, Q adalah quantity, Q1 adalah quantity mula-mula atau jumlah barang mula-mula, Q2 adalah jumlah barang setelah perubahan, dan Q1 adalah jumlah barang mula-mula. Yang kedua, fungsi penawaran. Nah, di sini fungsi penawaran, bentuk persamaannya adalah PS sama dengan A ditambah B dikali Q. P adalah harga sama dengan A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan Q adalah quantity atau jumlah barang. Ingat, tanda pada persamaan fungsi penawaran yaitu plus. Ini menandakan apa? Hukum penawaran berbanding lurus. Jika harga naik, maka jumlah barangnya naik. Nah, maka persamaannya seperti ini. Untuk rumus mencari fungsi penawaran, P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Jadi, rumus antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran bentuknya sama. Kita akan memasuki contoh soal. Diketahui harga dan jumlah permintaan buku P1 Rp10.000, P2 Rp8.000, Q1 10 lusin, Q2 14 lusin. Tentukanlah persamaan fungsi permintaannya. Nah, Ibu akan jelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Perhatikan ya, dari contoh soal kita akan coba langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Perhatikan baik-baik. Kita tulis rumusnya P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Kita masukkan P1-nya sama dengan 10.000. Dibagi P2 kita masukkan 8.000 dikurangi 10.000 sama dengan Q dikurangi Q1-nya 10 per Q2-nya 14 dikurangi 10. Setelah itu kita akan kurangi terlebih dahulu antara 14 dan 10, 8.000 dengan 10.000. P dikurangi 10.000 per min 2.000 sama dengan Q dikurangi 10, 14 dikurangi 10 maka hasilnya 4. Lalu kita akan kali sila. Yang pertama P dikali 4 dikali P, maka hasilnya 4P. 4 dikali min 10.000, maka hasilnya min 40.000 sama dengan min 2.000 dikali Q, maka hasilnya min 2.000 Q. Min 2.000 dikali min 10, maka hasilnya plus. Min kali min plus. 2.000 dikali 10, maka hasilnya 20.000. Lalu 4P sama dengan min 40.000 akan berpindah ke sisi kanan, ya, sehingga menjadi min 2.000 Q ditambah 20.000
Karena dari sini minus, pindah ke sebelah kanan menjadi plus. Maka kita akan cari besarnya P. 4P sama dengan min 2000 Ki ditambah 60.000. 60.000 didapat dari 20.000 ditambah 40.000. Lalu kita akan mencari P dengan cara dibagi 4 ya. 4 didapat dari angka di depan P. Di sini ada angka 4. Maka akan kita bagi semuanya dengan 4. Min 2000 Ki dibagi 4. Maka ketemunya adalah 500 Ki ya. 60.000 dibagi 4 hasilnya 15.000. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi permintaan. Maka didapatkan P sama dengan min 500 Ki ditambah 15.000. Kita akan tukar 15.000-nya ke sebelah sini, yang minus ke sebelah kanan. Maka didapatkan P sama dengan 15.000 dikurang 500 Ki. Nah, ini adalah bentuk persamaan fungsi permintaan. Bisa kita tambahkan di sini PD. Nah, setelah Ibu jelaskan dari contoh soal, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Apabila kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan soal yang ada pada LKS. Ya, silakan kalian kerjakan soal yang ada pada LKS. Sudah selesai mengerjakan soal, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu minta silakan Rosa maju ke depan. dan sudah benar? Anak-anak semua sudah paham? Paham. Oke, baik. Kalian semua sudah paham. Demikian pembelajaran ekonomi pada hari ini. Kita cukupi sampai di sini. Selamat pagi anak-anak. Pagi.